Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim Sanaim SPD. Saya mengajar di SD Negeri 1 Gebang Kulon sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK UIN Syekh Syekh Nurjati Cirebon tahun 2024. Hari ini, hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, saya melakukan praktek kinerja dengan materi Hukum Halal dan Haram bab 4 kelas 6 SD Negeri 1 Gebang Kulon. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Ya, semuanya sehat? Sehat. Ya, sudah sarapan belum? Sehat. Kalau menanya, apa kabar? Jawabannya adalah baik. Ya, kalau jawabannya sehat, sehat. Luar biasa. Ya. Gimana kabar semuanya, sehat? Sehat luar biasa. Ya. Jadi pada pertemuan hari ini ya, sebelum melaksanakan pembelajaran, Bapak alangkah baiknya diawali dengan berdoa. Ya. Sudah doa belum? Belum. Baik. Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Aska, mana Aska? Oh ya, silakan saudara Aska untuk memimpin doa. Ya. Bapak harap sebelum berdoa posisinya siap dan berdoa dengan khidmat. Ya, silakan Aska. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Raditu billahi alamin. Ya, baik, terima kasih saudara Aska. Semoga dengan doa tersebut belajar kita akan berjalan dengan lancar, dimudahkan dalam memahami pelajaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Karena percuma punya ilmu kalau nggak bermanfaat. Lebih baik punya ilmu tapi harus bermanfaat. Kenapa? Karena ya kata Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ya. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen dunia maka dengan ilmu. Yang pengen akhirat juga dengan ilmu. Pengen dua-duanya juga dengan ilmu. Sepenting itulah posisi kedudukan ilmu pada dunia ini. Ya. Jadi manfaatnya nggak cuma di dunia saja, ya. Di akhirat juga. Baik, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah betul memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga kita bisa belajar dengan nikmat, belajar dengan khidmat, belajar dengan sukacita, belajar dengan tenang, ya, tanpa adanya diskriminasi atau penyerangan segala macam, ya, alhamdulillah, ya, kita harus mengenang jasa mereka, ya, dengan salah satunya dengan cara menyanyikan lagu wajib nasional. Apa lagu Indonesia Raya? Apa? Baik, sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak minta ya kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Yuk, silakan berdiri terlebih dahulu. Ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Baik, ya. Posisi siap ya, posisi siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
dengan negara-negara yang mohon maaf sedang krisis perdamaian. Ya kayak sekarang terjadi di mana? Palestina. Bisa dibayangkan tidak lagi belajar tiba-tiba ada suara bom. Kita belajar enak gak? Makanya bersyukur karena kita telah merdeka dan berterima kasih kepada para pahlawan dengan mewarnai kemerdekaan ini dengan semangat belajar agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik ya. Karena bangsa ini ada di tangan kalian. Kalau kalian serius belajar, insya Allah bangsa ini akan mendapatkan masa depan yang ini ya. Kemudian Bapak akan mengabsen satu persatu dari kalian. Yang dipanggil namanya, tolong angkat tangan dan bilang hadir. Aska ada? Ya, baik. Rizal ada? Aldi ada? Kinda, Listi, Kinda, siapa satu ini? Kinda siapa? Mariana ada? Nah, baik. Lovely ada? Ada. Angki ada? Ada yang tidak masuk? Mau semua ya? Ya baik, alhamdulillah ya. Oke baik. Sebelum mulai pelajaran, Bapak minta Lovely ngambil cetak dibagikan satu meja satu ya, satu meja satu. Ya bagikan satu meja satu. Peralatan tulisnya. Sudah dapat semua? Baik. Sebelum melanjutkan ke pelajaran atau bab selanjutnya, kemarin kita telah membahas bab 3, yaitu hidup damai dengan saling memaafkan. Hidup damai dengan saling memaafkan ya. Hidup damai dengan saling memaafkan. Coba. Ada yang masih ingat apa itu makna maaf? Kata maaf baik, merupakan ungkapan verbal atau kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan penyesalan. Biasanya kalau kita punya salah atau punya masalah, kita minta maaf dengan cara apa? Mengucapkan kata maaf, mohon maaf. Jadi meminta maaf itu tidak hanya pada hari lebaran saja ya. Kalau kita punya salah, jangan terus bilang lah nanti juga lebaran minta maaf, jangan. Sebaiknya segera minta maaf karena penyesalan itu sangat penting. Orang yang punya sikap menyesal itu sangat penting. Berarti dia mengakui kesalahannya, merendahkan dirinya untuk mengakui salahnya. Bukan berarti kalau salah itu jelek, enggak selamanya salah itu jelek. Mengakui kesalahan itu baik. Adalah sifat dewasa, itu ya. Jadi maaf itu adalah ungkapan verbal. Kemudian menyesal adalah rasa sedih, baik, rasa sedih, ya, nyesel. Pernah menyesal nggak? Sudah menyesal. Manfaatnya apa? Manfaat dari maaf dan menyesal itu apa? Hikmahnya menjadi orang yang bertakwa, membersihkan hati, bikin hati kita plong. Ya. Kalau punya salah kita minta maaf, hatinya plong nggak? Hatinya plong nggak? Kalau minta maaf kan udah plong. Kalau belum minta maaf kan ada ganjilan gitu. Ya, itu pelajaran pada bab 3 atau bab sebelumnya ya. Sekarang kita akan bahas tentang bab 4. Ya, bab 4. Coba lihat halaman 63.
Kalian tadi bagi sarapan belum? Sarapan. Sarapannya apa? Roti. Apalagi? Nasi. Apalagi? Gula. Sarapan gula. Diabetes bahaya. Jangan ada, jangan. Apalagi? Apa? Bubur, roti. Enggak ada sarapan nasi, enggak ada. Nasi mana itu? Halal apa tidak? Halal. Tahu halal dari mana? Yo, memang ada tulisan halal ya. Ada tulisannya halal. Kalau roti mungkin bisa tulisan halal ya. Kalau nasi ada nggak? Halal. Nggak ada. Adanya tulisannya KTP orang gitu ya. Ya. Jadi halal dan haram itu adalah hukum dalam agama Islam. Jadi dalam agama Islam itu ada hukum halal dan haram. Bapak nanya, makanan itu ada yang halal dan ada yang haram. Sekarang, apa itu halal? Apa itu haram? Ada yang tahu? Apa itu halal? Apa itu haram? Apa itu halal? Apa itu haram? Tahu tidak? Ayo, silakan. Halal itu apa? Tahu apa itu halal, apa itu haram? Nah, Bapak bilang halal itu berarti boleh, kalau haram nggak boleh, ya. Gampang ya, kata kuncinya kalau halal itu boleh, kalau haram tidak boleh. Paham ya? Itu kata kuncinya itu. Sekarang coba sebutkan makanan yang menurut kalian halal. Daging ayam, daging sapi, terus ikan, roti, kurma, terus buah ya. Apalagi? Buah kan banyak, buah apa ya? Sekarang ya baik, itu ya bagus ya. Sayur juga ada yang halal. Yang haram, coba sebutkan makanan yang menurut kalian haram. Daging babi, apalagi? Alkohol, apalagi? Binatang yang mati ditabrak. Ya wes boleh. Maksudnya binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Paham ya? Kalau mati ditabrak serem banget ya, serem ya. Apalagi? Binatang yang matinya bunuh diri, emang ada? Gak ada ya. Itu ya, itu makanan dan minuman berapa yang halal dan yang haram. Sekarang untuk mengetahui sebelumnya ya. Bapak kita angki mana angki? Dibuka halaman tadi bab ya. Bacakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Baca dulu tujuan pembelajaran. Satu. Ya. Itu adalah tujuan belajar kita. Kita biar tahu mana halal dan mana haram. Ternyata halal dan haram tidak hanya pada makanan saja, tapi ada juga pada perilaku atau perbuatan yang kita lakukan. Baik. Dapat diartikan pula halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Nah, betul. Jadi haram itu ada sesuatu yang nggak boleh atau tidak boleh ya. Jadi halal itu ya, haram dan halal tidak hanya ada pada makanan. Paham ya? Tadi apa itu halal? Ada yang tahu apa itu halal? Apa itu haram? Ada yang tahu? Coba sebutkan makanan yang halal. Roti, terus nasi, buah-buahan, terus
sayur-sayuran, terus telur, ikan, apa lagi? Ya, sapi, bebek ya, banyak ya. Itu adalah contoh makanan yang halal. Sekarang makanan yang haram. Coba sebutkan apa yang kalian tahu tentang makanan yang haram. Boleh. Alkohol, apa lagi? Binatang yang matinya tidak atas nama Allah. Oh, binatang yang mati tidak menyebut nama Allah ya. Apa lagi? Apa? Narkoba. Ya, ya itu haram ya, haram, haram ya. Itu adalah contoh makanan dan minuman serta apapun yang halal dan yang haram. Nah, lanjut sekarang akan kita lihat video pembelajaran yang telah Bapak buat di YouTube ya. Nanti lihat silakan. Orang kalian mau mampir silakan, subscribe silakan karena subscribe itu gratis. Oh. Bentar ya. Ya, Bro. Tentang hukum halal dan Oh, haram. halaman berapa? 60. Iya. Energi positif bagi energi negatif. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting. Kita ketahui, halal dan haram merupakan batas antara benar dan batil. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Dapat diartikan pula halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Nah, jadi dapat diartikan pula, jelasin sambil menjelaskan ya, bahwasanya pendapat atau mindset atau pikiran yang mengatakan bahwasanya halal haram itu hanya pada makanan saja itu kurang benar ya, kurang benar. Yang benar, halal haram itu ada juga pada makanan, ada pada benda, ada juga ada pada perbuatan. Ada namanya benda yang halal dan haram. Ada juga makanan yang halal dan haram. Ada juga perbuatan yang halal dan haram. Maksudnya berarti apa? Halal itu dapat diambil kesimpulan adalah sesuatu yang dibolehkan, sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Kenapa dilarang? Kenapa dibolehkan? Itu tentunya ada alasannya ya. Bisa dilihat. Ya, perhatikan ya. Nah, jadi halal diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Jadi kita boleh menggunakan benda halal, boleh mengkonsumsi makanan halal, boleh melakukan kegiatan yang halal. Sebaliknya, haram adalah segala sesuatu yang dilarang atau nggak boleh kita menggunakan benda itu, juga nggak boleh memakan makanan itu dan juga nggak boleh melakukan perbuatan itu. Karena contoh benda yang haram apa? Benda yang haram itu apa? Benda hasil curian, ya boleh, bener ya. Apalagi sekarang makanan yang haram banyak ya. Perbuatan yang haram apa? Berjudi, apalagi? Mencuri, apalagi? Apa? Mabuk, ya boleh. Tapi ada mencuri apa yang halal, yang boleh, yang wajib malah. Mencuri apa yang wajib? Mencuri hatimu, ya. Mencuri salam atau menjawab salam itu wajib. Ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab, menjawab salam itu wajib ya. Paham ya? Jadi nggak cuma makanan tapi ada juga perbuatan. Jadi ada juga Tindakan atau perbuatan yang bersifat halal dan haram. itu kan contohnya bantuin orang tua, perbuatan halal apa haram? Halal tuh. Gambarnya anak kecil perempuan sedang bantuin bapaknya, ibunya mana? Oh, bisa lagi ya. Membantu orang tuanya ya. Kalian bantu orang tua nggak tadi pagi? Bangun tidur terus baca doa dulu,
Baca coba dulu alhamdulillah di ahyana ba'dama amatana wali. Nah, Semua hal atau segala sesuatu asalnya Apa boleh, ini? Apa? tetapi semua hal atau segala sesuatu yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua halal dan haram itu sudah ditentukan dalam Al-Quran, sudah dikasih petunjuk oleh Allah dan disebarkan petunjuk itu lewat Nabi Muhammad. Jadi apapun yang dibolehkan oleh Allah dan Nabi Muhammad berarti halal. Karena sumber hukuman orang Islam itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Maka berpegang teguhlah pada Al-Quran dan hadis. Jangan sampai kalian bingung. Kalau bingung nanya Quran sama hadis. Buka Qurannya buka. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya seperti bangkai, darah, dan babi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173, Innama harama alaikumul maitata wa damu wa lahmal khinzir kama uhilla lighairiillah. Faman ittaqa'a ghairal baghi wal 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya dia hanya mengharapkan atas berbagai darah dan babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi Saat ini suhu di Gebang Kulon 3. makanya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melalui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, tadi kalau kita nyembelih hewan yang tadinya halal tapi tanpa menyebut nama Allah, ya, itu haram. Nah, lain halnya, ya ada suatu pertanyaannya. Jika kita terdampar atau tersesat di suatu daerah dan kita kehabisan bekal makanan, khususnya tiba-tiba situ ada bangkai. Itu ada bangkai atau binatang yang mati tanpa disembelih menggunakan nama Allah. Ya. Kemudian kita terpaksa memakannya. Kalau nggak makan mati. Itu boleh apa enggak? Boleh. Tapi dengan catatan, bukan karena menginginkannya, bukan karena kita pengen. Paham ya? Karena terpaksa, karena darurat. Daripada kalau nggak makan mati, mending makan. Dan dengan catatan, tidak pula melampaui batas, jangan sampai war. Pak, saya pernah tersesat Pak, terus saya nemuin babi pas saya bakar, pas sembelih bakar, saya makan sampai kenyang. Jangan sampai kenyang. Ingat ya, innama a'malu binniyat. Semuanya sesuatu itu tergantung niatnya. Dikatakan boleh hanya untuk niatnya untuk menjaga agar kita tetap hidup dan jangan sampai melampaui batas, jangan sampai kenyang. Lagi kesasar, tersesat di mana, nemunya babi, disembelih, dimakan sampai kenyang, itu nggak boleh. Itu namanya haram. Tapi kalau makan sekedarnya saja hanya untuk menyambung hidup itu boleh, bisa dipahami ya? Ya karena darurat itu boleh melakukan hal yang darurat. Sebenarnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah pasti mengampuninya. Kamu kenapa nggak makan? Oh, babi haram, nggak mau orang dimati, salah. Allah mewajibkan kita untuk berjuang, berusaha. Bagi Maha Penyayang. Mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan? Tentu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui dengan ciptaannya mana yang baik dan buruk untuk manusia. Allah melarang tentu karena Dia sayang kepada kita. Allah melarang karena Allah sayang kepada kita. Betul apa tidak? Ada yang pengen makan babi? Kenapa? Babi, darah, dan bangkai Allah haramkan. Tentu Allah SWT yang Maha mengetahui dengan ciptaannya. Kenapa sih Pak mulai gini-gini? Bapak kan saya ngasih makannya, bener Pak. Kadang ada sesuatu yang kita nggak boleh ngeyel, nggak boleh percaya menanyakan itu adalah rahasia Allah. Allah boleh berhak mengharamkan dan menghalalkan sesuatu. Paham ya? Jadi kenapa khamar itu haram? Kenapa babi itu haram? Itu karena Allah sudah haramkan dalam Al-Quran. Jadi meskipun sudah dibaca Bismillah, bahasa apapun itu, masaknya dengan yang masak kiai atau ustadzah atau apa tetap haram. Paham ya? Jadi oleh karena itu kita nggak usah nanya muluk-muluk, udah karena Allah haramkan ya sudah, karena zatnya juga nggak baik, pasti kalau diteliti juga ada sesuatu yang nggak baiknya. Sekarang babi, darah, dan bangkai adalah haram. Sekarang apa nanya? Tahu tidak bangkai apa yang halal? Bangkai ikan. Pak
buaya Pak, buaya haram. Ya, buaya haram. Ikan halal. Apalagi selain ikan? Belalang. Apalagi? Udang halal atau haram? Kalian kalau makan udang, masak udangnya udah mati kan? Iya. Disembelih enggak? Enggak. Berarti kalau binatang yang mati karena disembelih itu namanya bangkai, ya kan? Iya enggak? Ayam mati, batang ayam. Iya enggak? Karena disembelih. Tapi kalau disembelih, pernah nggak kalian ke pasar bilang, "Bi, batang ayam sekilo pira?" Kan enggak kan? Daging ayam karena disembelih. Paham nggak? Bedanya ayam kalau sembelih dan jadinya daging, kalau nggak disembelih jadinya bangkai. Ya. Pernah ikut mama kalian atau ibu kalian ke pasar nggak? Beli daging. Kan tanyakan dagingnya berapa, karena diprosesnya dengan cara yang baik, makanya halal. Nah, Allah melarang kita karena Allah sayang pada kita. Tidak selamanya Allah melarang itu berarti Allah benci. Tidak selamanya larang itu berarti benci ya. Apabila setetes benda haram bercampur dengan benda yang halal, maka semuanya akan menjadi haram. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan hasil sebagus apapun tetap haram. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 290. Haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya, proses pembuatan, pekerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya halal atau haram. Ya, jadi proses juga mempengaruhi hal itu menjadi halal atau haram. Jadi kalau prosesnya halal dan halnya halal, maka akan jadi yang halal. Contoh, kayak kita ayam, binatangnya halal, kita proses dengan cara yang benar dengan menyebut nama Allah. Prosesnya halal dan dibuat dengan cara yang halal, memperolehnya dengan cara yang halal, maka ayam tersebut menjadi makanan yang halal. Sebaliknya kalau ayam makanannya halal tapi disembelih tanpa menyebut nama Allah, atau matinya ketabrak atau matinya kenapa? Jadi bangkai, kita masak tetap jadi haram karena tidak diproses dengan baik. Atau prosesnya masuknya dengan pakai campuran alkohol atau sesuatu yang haram, ya jadi haram. Tadi sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Itu prosesnya baik, baca bismillah, baca apa, baca segala macam doa, tetap jadi haram. Dan ingat, setetes benda haram akan menjadikan laut sebanyak apapun yang halal jadi haram. Paham nggak? Paham nggak? Kita makan, ada minuman satu termos, satu apa namanya, satu gelas besar, ditetesin, mohon maaf, ditetesin alkohol, jadi haram. Paham ya? Setetes benda haram maksudnya halal jadi haram. Dan pengaruhnya kepada tubuh akan menjadi energi yang negatif, hawanya panas, pengennya ngelakuin maksiat, ngelakuin bukan. Baik, terima kasih teman-teman. Itu video Bapak bikin, ya silakan mampir ke channel Bapak. Nah, untuk memperdalam ya, materi ini, Bapak minta kalian membentuk kelompok diskusi ya. Silakan. Kelompoknya berarti satu, ini kelompok satu ya, kita ingat. Misalkan ditulis 1, 2, 3, 4 berarti ya, 1, 2, 3, 4. Kita ingat ya. Untuk kelompok satu, Bapak bertanya gini, silakan satu pertanyaannya. Kelompok satu, Bapak minta pertanyaannya adalah bukan diskusikan apa yang dimaksud dengan makanan halal, kemudian apa yang dimaksud dengan makanan haram. Kemudian contoh makanan halal dan haram. Ya. Kelompok 2 mana? Ya, kelompok 2 catat pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan perbuatan halal? Berikan contohnya. Kelompok 2. Kemudian seberapa
Sebutkan beberapa perbuatan yang dianggap haram dan jelaskan mengapa haram. Selanjutnya, mengapa kita harus menghindari perbuatan haram? Itu kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Pertanyaan kelompok 3 mana? Nah, kelompok 3. Mengapa kita harus memilih makanan halal? Apa dampak jika kita mengkonsumsi makanan haram? Itu ya pertanyaannya. Silakan diskusikan. Nah, sekarang kelompok 4. Kelompok 4 mana? Baik. Pertanyaannya adalah, bahan diskusinya adalah mengapa kita harus memilih makanan halal? Apa dampak jika mengkonsumsi makanan haram? Nah, silakan. Silakan. Kenapa? Ini nomor 1, 2, 3, 4 ya. Iya itu. Ya nggak apa-apa satu. Ya. Iya. Jadi dijawab bareng-bareng nanti kira-kira jawab yang Vino ya nanti Vino yang jawab. Jadi sini nanti Anggi Vino. Ya dijawab pertanyaan jawabannya ya. Ya. Nah. Jadi kasih bapak kasih waktu 10 menit. Ya. Jawabannya? Jawabannya? Ya, baik. Pertanyaan mana? Nomor 2, silakan. Jawabannya? Iya, baik. Pertanyaan mana? Ya, nomor 3. Iya. Memilih makanan halal penting karena berkaitan dengan ketaatan agama dan kesehatan. Mengonsumsi makanan haram bisa mendatangkan dampak negatif, baik Ya, secara sekarang pertanyaan mana? Kelompok 4, gimana? Iya, kelompok 4. Iya. Gak usah. Iya, baik. Terima kasih kelompok tepuknya mana? Oh, ya. Saya rasa hasil diskusi sudah menghasilkan pemahaman yang luar biasa ya. Jadi kesimpulannya, coba Bapak minta kesimpulan dari halal haram. Ya, silakan. Tidak. kesimpulan tentang hukum halal dan haram pada makanan dan perbuatan. Hukum halal dan haram merupakan pedoman penting dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan makanan haram adalah yang dilarang. Memilih makanan halal tidak hanya berkaitan dengan aspek Caranya buat tidak ya. Untuk merupakan kesimpulan pelajaran pada hari ini, Bapak minta kalian tidak hanya memahami tapi juga dipraktekkan pada kehidupan sehari tentang halal, perbuatan halal, makanan halal, dan benda halal. Itu dengan menjauhi segala sesuatu yang haram, yaitu benda, makanan atau perbuatan ya. Agar apa? Agar kita selalu terjaga untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya. Bapak rasa minggu depan Bapak minta nanti kalian membawa sampel makanan atau benda atau apapun yang mencerminkan atau mencontohkan sesuatu yang halal dan yang haram ya. Baik, pertemuan pada hari ini Bapak rasa cukup. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat ya. Habis ini langsung beres-beres terus boleh pulang ya. Untuk laki-laki kita
hukuman teror ya. Terima kasih buat kelas 6. Laki-laki,